Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Febrilia dengan NPM 242100013. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang materi pengambilan keputusan berdasarkan sistem. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian pengambilan keputusan dan pengertian pengambilan keputusan berdasarkan sistem. Jadi, apa sih pengertian pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu tindakan dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks organisasi dan manajemen. Keputusan sangat penting karena mempengaruhi strategi dan operasional dan keberlangsungan bisnis. Nah, selanjutnya ada pendekatan sistem dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berbasis sistem adalah pendekatan yang memandang masalah secara menyeluruh atau holistik, mempertimbangkan hubungan antar komponen, lingkungan, serta umpan balik atau feedback dalam sistem. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melanie Novita dengan NPM 2421003. Materi selanjutnya itu ciri-ciri pendekatan sistem. 1. Berorientasi pada tujuan. Yang kedua, memahami hubungan antar elemen. Yang ketiga, memperhatikan dinamika perubahan. Yang keempat, mencakup umpan balik. Yang kelima, fokus pada penyelesaian masalah jangka panjang. Selanjutnya, komponen dalam pendekatan sistem. Yang satu, input atau masukan. Yang kedua, proses. Yang ketiga, output atau keluar. Yang keempat, umpan balik atau feedback. Yang kelima, lingkungan. Selanjutnya, tahapan pengambilan keputusan berbasis sistem. Yang satu, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis sistem. Yang keempat, pengembangan alternatif. Yang kelima, evaluasi alternatif. Yang keenam, pemilihan alternatif terbaik. Yang ketujuh, implementasi keputusan. Yang kedelapan, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, alat dan teknik dalam pengambilan keputusan berbasis sistem. Yang pertama adalah model sistem dinamis. Yang kedua, simulasi komputer. Yang ketiga, decision support system atau DSS. Yang keempat, diagram ALIR. Yang kelima, analisis SWOT dan analisis kausalitas. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Fazlul Zepa dengan NPM 2421048 dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang relevansi di era digital. Yang pertama itu ada sistem berbasis big data dan membuat pengambilan keputusan berbasis sistem makin kuat. Yang kedua itu ada organisasi modern kini menggunakan 3 bisnis intelijen analitis untuk mendukung keputusan sistematik. Terus selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang kami ambil ini yaitu mengambil keputusan berbasis sistem dalam pendekatan yang penting untuk menyelesaikan masalah kompleks secara menyeluruh. Pendekatan menuntut analisis hubungan antar elemen, penggunaan data yang akurat, dan pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada pemahaman mendalam terhadap sistem yang dianalisis. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen dan lingkungannya. Untuk pengertiannya, lingkungan organisasi mencakup semua kekuatan di dalam maupun di luar organisasi yang mempengaruhi manajemen. Terdiri dari dua jenis, yaitu ada lingkungan internal yang dapat dikendalikan dan lingkungan eksternal yang sulit dikendalikan. Untuk lingkungan eksternal terbagi menjadi 2, yaitu ada lingkungan khusus seperti pemasok, pesaing, lembaga keuangan, pemerintah dan pelanggan, dan lingkungan umum seperti demografi, sosial budaya, ekonomi, alam, dan teknologi politik. Ada lingkungan
internal organisasi. Untuk pengertiannya, lingkungan internal organisasi adalah faktor-faktor dalam perusahaan yang dapat dikendalikan oleh manajemen dan berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Faktor ini mencakup 3 unsur utama, yaitu ada pekerja. Pekerja ini adalah input sumber daya yang berharga bagi organisasi. Terus yang kedua ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini tugasnya membantu mengawasi kegiatan yang dilakukan organisasi. Yang terakhir ada pemegang saham. Pemegang saham ini dia pihak yang memberikan dana ke organisasinya. Sekian, terima kasih. Nama saya Gisela Putri Alicia, NPM 24210023. Lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal adalah kekuatan di luar organisasi yang tidak dapat dikendalikan, namun berpengaruh terhadap aktivitas organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal langsung. Lingkungan eksternal langsung adalah kekuatan di luar organisasi yang langsung mempengaruhi aktivitasnya, itu meliputi ada pemasok. Pemasok adalah pihak yang menyediakan barang atau sumber daya bagi organisasi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Ada pesaing. Pesaing adalah pihak yang berhadapan langsung dengan organisasi. Manajer yang harus mewaspadai dan memantau strategi produk dan harga pesaing, agar organisasi tetap bertahan dan unggul di pasar. Selanjutnya ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah sumber pandangan bagi organisasi. Hubungan yang baik dan kepercayaan harus dijaga agar organisasi dapat memperoleh dan memenuhi kewajiban atas dana yang diberikan. Selanjutnya yang D itu ada pemerintahan. Pemerintahan berperan melalui kebijakan yang memengaruhi aktivitas organisasi seperti upah, pajak, dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan ini wajib dipatuhi karena berdampak hukum jika diabaikan. Selanjutnya yang E, ada pelanggan. Pelanggan adalah pengguna langsung produk organisasi, menjadi penentu keberhasilan kinerja. Ketidakpastian kebutuhan dan selera pelanggan menuntut organisasi untuk memahami perilaku konsumen agar dapat mempertahankan pasar dan mencegah perpindahan ke pesaing. Lingkungan umum organisasi adalah kekuatan di luar kendali yang berdampak tidak langsung terhadap aktivitas organisasi, meliputi demografi, sosial dan budaya, ekonomi, alam, teknologi, dan politik. Yang pertama ini ada demografi. Demografi ini mencakup karakteristik populasi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, dan lokasi yang perlu diperhatikan manajemen untuk menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya itu yang kedua ada B, sosialisasi dan budaya. Sosialisasi dan budaya ini merupakan kebiasaan pada lingkungan sekitar organisasi. Sosial dan budaya memberikan pengaruh pada organisasi. Lingkungan organisasi umum yang ketiga yaitu ekonomi. Ekonomi mencakup pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, serta perubahan selera dan pola belanja yang berpengaruh ke perilaku konsumen terhadap produk organisasi. Yang keempat ada alam. Lingkungan alam mencakup ketersediaan sumber daya alam yang akan digunakan untuk bahan baku. Lalu yang kelima ada teknologi. Teknologi adalah kekuatan eksternal yang membawa pengaruh besar, menjadi tantangan sekaligus peluang. Organisasi harus tetap berinovasi dan berpendapatan agar tetap relevan dan kompetitif. Dan yang terakhir ada politik. Keterkaitan dengan kebijakan pemerintah yang bermuatan politis dan berdampak pada bisnis, sehingga manajemen perlu mengantisipasinya untuk menjaga keberlangsungan aktivitas organisasi. Kemudian, ada hubungan lingkungan dan organisasi. Model Thomson membagi hubungan lingkungan dan organisasi menjadi 2 dimensi, yaitu tingkat perubahan stabil dinamis dan tingkat homogenitas standar kompleks, yang
menghasilkan 4 ketidakpastian, rendah, moderat, dan tinggi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang kreativitas. Kreativitas adalah proses pemecahan masalah yang ditumbuh kembangkan dari cara berpikir yang lebih fleksibel dan interpretasi yang tinggi. Kreativitas bukan bawaan sejak lahir, namun akan berkembang jika terus dilatihkan. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-ciri kreativitas yang pertama, menghargai keahlian sendiri. Yang kedua, luwes dalam mengimbangi pemikiran yang berbeda. Yang ketiga, bersifat independen. Yang keempat, toleransi terhadap imajinasi. Yang kelima, menyukai kegiatan yang sifatnya inovatif. Yang keenam, menguasai publik dengan opini sendiri. Yang ketujuh, punya rasa gemas pada sesuatu yang unik. Yang kedelapan, ada terbuka terhadap argumen yang berbeda. Yang kesembilan, memiliki nyali dalam mencari keputusan besar. Dan yang terakhir, memiliki self-confidence. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kreativitas. Jenis-jenis kreativitas dibagi menjadi 8. Yang pertama itu ada replikasi. Apa itu replikasi? Replikasi yaitu meniru atau menyalin sesuatu yang sudah ada tanpa adanya perubahan berarti. Yang kedua itu ada redefinisi, yaitu memberi makna baru atau melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga itu ada gerak maju, yaitu mengembangkan ide yang sudah ada menjadi lebih baik. Yang keempat itu ada gerak maju tingkat lanjut, yaitu inovasi lanjutan dari ide yang sudah berkembang sebelumnya. Lalu yang kelima itu ada mengarahkan ulang, yaitu mengubah arah atau tujuan suatu ide untuk hasil yang berbeda. Yang keenam itu ada rekonstruksi, yaitu menyusun kembali elemen-elemen lama menjadi bentuk yang berbeda. Yang ketujuh itu ada memulai kembali, yaitu meninggalkan cara lama dan membuat sesuatu yang benar-benar dari awal. Yang ke-8 atau yang terakhir yaitu integrasi, yaitu menggabungkan berbagai ide atau elemen menjadi satu kesatuan yang utuh dan baru. Lalu selanjutnya yaitu ada pendekatan kreativitas. Pendekatan kreativitas dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah landasan pengembangan konsep kreatif dan yang kedua itu strategi pengembangan kreativitas. Yang pertama tadi landasan pengembangan konsep kreatif itu dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama itu ada pendekatan mistik, yang kedua ada pendekatan pragmatis, lalu yang ketiga ada pendekatan psikodinamik, yang keempat ada pendekatan psikometri, yang kelima ada pendekatan kognitif, yang keenam pendekatan sosial personality, dan yang terakhir atau yang ketujuh pendekatan evolusioner. Lalu yang kedua tadi ada strategi pengembangan kreativitas. Ini juga dibagi menjadi 7 poin. Yang pertama itu ada menciptakan produk, yang kedua memanfaatkan imajinasi, yang ketiga ada peningkatan eksplorasi, ya, lalu yang keempat ada melakukan eksperimen, yang kelima ada kolaborasi dalam proyek, yang keenam ada melalui musik, dan yang terakhir yaitu penggunaan bahasa. Di sini ada 4 permasalahan kreativitas di Indonesia. Yang pertama, hambatan dari diri sendiri. Banyak orang takut salah, minder atau nggak percaya diri, sehingga malas mencoba hal baru. Kedua, pola asuh. Anak-anak sering dibatasi dalam berekspresi, jadi terbiasa mengikuti tanpa diajak berpikir kreatif. Ketiga, sistem pendidikan. Kita masih berfokus ke hafalan, bukan ke eksplorasi atau pemecahan masalah. Keempat, latar belakang sejarah dan budaya. Di masyarakat, orang yang beda dianggap aneh, padahal kreativitas justru muncul dari ide-ide yang rendah. Selanjutnya ada 5 cara mengembangkan kreativitas. Yang pertama, menumbuhkan daya visi. Daya visi adalah kegiatan merevisikan sesuatu yang belum terjadi dan akan dihadapi di masa mendatang. Kedua, meningkatkan kemampuan agar kebutuhan konsumen, baik dalam bentuk barang maupun jasa, dapat diwujudkan, maka seseorang bisa mengembangkan kemampuannya. Ketiga, mengembangkan insting atau intuisi. Intuisi adalah butir energi yang didapatkan dari perenungan yang panjang. Keempat, mengembangkan daya imajinasi. Imajinasi adalah kemampuan manusia yang unik karena pantas merujuk pada kemahiran. Terakhir, 5, berpikir lateral.
Berpikir lateral adalah proses pemikiran dalam pemecahan masalah, melalui pendekatan yang lebih kreatif dalam menghasilkan sejumlah ide-ide baru.